warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sama-sama hadir di balai pelatihan kita ini dalam rangka menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dodi Devi SE beserta jajaran beliau, juga hadir ibu beliau, istri beliau. Semoga kegiatan reses kita ini, reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini bisa menyerap aspirasi atau keinginan dari masyarakat Nagari Piobang. Karena kita tidak ada anggota DPRD baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi di Nagari Piobang ini, kita juga bersyukur Bapak Dodi mau hadir ke sini. Nah, tepuk tangan untuk Pak Dodi dulu. Mungkin hanya itu yang dapat Ambo sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Ambo sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita minta sepatah kata dari tokoh masyarakat kita kepada Bapak Fikri Amir. Kami persilahkan dengan segala hormat. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa rasuluh. Hubungan emosional Rambo Pak Domiko sangat oke. Karena anak beliau itu di rumah aku aja. Anak aku di rumah beliau banyak. Aku jadi SMP. Tapi gini, jadi di Kato dan beliau itu adalah salah satu wakil rakyat di kota dan kota Baisubuh di legislatif provinsi yang akan memfasilitasi menampung aspirasi masyarakat. Bagaimana awak masyarakat Piobang sejahtera, bisa meningkatkan ekonomi. Jadi itu tadi program yang kita usulkan ke beliau untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Piobang. Tidak awak sorang-sorang loh, kalau kepercayaan awak sorang-sorang tentu anggaran terbatas. Nagori awak program kita sinkronkan sesuai jo program didukung oleh wali negara di Nagori, karena Nagori awak pun juga punya anggaran. Kalau bisa sesuaikan kabupaten, Ananjole jadi ke provinsi, karena orang provinsi dan ada. Jadi dengan fasilitas itu maka Iko manfaatkanlah Iko, Pak Wali ada di Siko. Jadi nanti anak kita jadikan ikon awak Nagari Piobang Iko untuk dekat ekonomi. Usulkanlah ke beliau Pak. Apa alo Iko Wali Nagari menunjang. Minta maaf sama beliau jalan sorang-sorang. Nan Pak Dodi madona sapi nan Nagori nak menunjang itu. Tentu jalan sorang lah bos. Enggak apa-apa kali. Sadape mungkin nan Jawi nan fisiknya teronak dari anggota dewan di memfasilitasi. Nagori indahnya pembinaan. Pak Jawi itu kebanyak, Pak Jawi ke sehat. Itu paling indah. Nah itu yang sarana jadi sebagai tokoh masyarakat, mungkin itu yang bisa aku sampaikan di Iko. Manfaatkanlah kesempatan Iko, karena enggak, alhamdulillah beliau berkenan di negeri awak. Iko momennya kalau dapat sarana itu bukan maja, bukan napo, nama sarana itu enggak menggurui. Orang awak kok pandang guru Pak Tuan. Jadi manganan itu bahas sinkron antara program Nagori minimal Nagori ke provinsi. Kalau serancai tentu sinkron. Sebab awak program surang, nah kabupaten surang ya tentu berjalan surang-surang ya. Tapi kalau bersama-sama, itu. Jadi karena anggaran terbatas,
Nah, itu dipasokkan rame-rame. Bagaimana dengan anggaran yang tidak terlalu besar, itu bisa jadi besar. Contoh, nggak mau agak banyak step, minta maaf mau nih, itu pendapat aja dulu. Mau borong, minta maaf. Seperti Pak Yandi Armigwa dari kelompok A, lupa pernah otak Pak kalau di rumah kok kita bagi bibit alpukat agak berbatang. Nah Pak ada anggota dewan menganggarkan bibit alpukat kok barang-barang nanti lah itu nanti negori kok untuk pembinaan. Sebab tidak nabi semua tanaman kok kalau tidak menurut ilmu ya tidak akan jadi. Awak di rumah kok seperti itu. Pak katakan dia saja. Pak tanam manggi, kalau laba karet manggi kau nak ubah hanya edek gempo kotak. Nang gempo di Mentawai kan. Dampaknya ke Piobang. Sesuatu harus dari ilmunya. Jadi kita orang program misalnya kan ikut X, ikut kok X aja lah. Umpama, pokat dibagi agak 2 batang di rumah. Ya udah. Kemampuan Pak Dedi dengan bara, berikutnya kan bisa. Jadi murah meriah. Kalau orang mencari alpukat lama, tasawuf Piobang. Kalau gini jalan-jalan dia tak ada loh. Tak ada Piobang. Gitu, tak bisa gitu. Nantinya kok jangan lo mau sekendak lo mau agak contoh bentuk kecil jadi tapi maka itulah momennya apa program yang kita apungkan menjadi kodam. Kalau hanya Pak Dodi saja tuh putus itu kabar mana itu tak mau menikmati paling sampai kelompok aja sudah sampai kelompok itu jalan surang-surang lo tidak pada ulang bandaknya wak bersama-sama. Sukses itu insya Allah bantuan itu akan mengalir sadonya. Jadi itu saja seketik lupa. Lupa lah mau macam itu habis. Jadi itu saja. Minta maaf salah apa dan tak pada tampaknya bersampaian. Bila itu wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari, saya hormati juga Bapak ini, yang saya hormati Bini Mama dan saudara saya Fikri Amir Jatuh Raja Pengurus, terusnya yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik pemuda Bangka Negari, ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani, seterusnya kepada hadirin semua yang saya hormati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah maka kita dapat berkumpul di sini dan silaturahmi dalam rangka pelaksanaan reses saya sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Salawat beriring salam mari kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sampaikan di sini bahwa setelah kunjungan pertama dahulu dan sudah hampir 3 tahun, saya baru pada saat ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi, ya, di mana pada saat ini saya sedang melaksanakan reses. Kita sama-sama mengetahui bahwa kewajiban dari anggota DPR lah, ya, baik dari DPRD Kota Madia, Kabupaten, Provinsi sampai DPRD harus melaksanakan reses ini. Ya, reses ini diamanahkan dalam undang-undang.
di mana tujuan reses ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan juga untuk menyampaikan informasi mengenai pembangunan yang ada di Sumatera Barat, dan yang terakhir adalah untuk menjemput aspirasi dari masyarakat. Jadi anggota DPR yang telah duduk, yang telah dilantik, diwajibkan untuk mengunjungi dapilnya, daerah pemilihannya, di mana dapil saya adalah Kabupaten 50 Kota dan Kota Madya Payakumbuh. Nah, dalam melaksanakan kewajiban tersebutlah kita kembali dapat berkumpul dan bersilaturahmi di sini setelah 3 tahun karena adanya COVID kita tidak dapat berkumpul. Jadi itulah tujuan diadakan reses ini. Yang pertama bersilaturahmi, yang kedua menyampaikan pesan atau informasi mengenai pembangunan di Sumatera Barat. Seperti yang sama kita ketahui sekarang ini, program unggulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah di bidang pertanian perkebunan ini, ya kan. Dan saya mendapat informasi bahwa masyarakat kita di Piobang ini umumnya petani dan pekebun. Makanya itulah saya datang langsung ke daerah ini. Nah, dan juga kita sudah mengetahui baik di berita online maupun di berita media cetak bahwa sekarang ini ada 2 agenda yang akan di tahun 2023-2024 nanti yang akan kita rayakan, ya, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang agenda yang pertama itu yang sudah sebagian dilaksanakan, yaitu pembangunan jalan tol, ya kan. Nah, mungkin nanti apakah ini melalui Piobang atau Panda, saya tidak tahu, tapi itu agenda pembangunan yang cukup besar di daerah Sumatera Barat, itu pembangunan jalan tol, ya kan. Nah, yang kedua nanti mungkin di 2024 tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, kita mungkin beradang-adang memang ada pemilihan anggota legislatif maupun kepala daerah. Jadi itu sedikit sekilas mengenai info mengenai pembangunan di daerah Sumatera Barat atau berita-berita yang sedang viral sekarang. Dan selanjutnya yang terakhir, tujuan diadakannya reses ini yaitu adalah menjemput aspirasi dari masyarakat di dapilnya yang akan diperjuangkan, ya, di mana lah dijemput aspirasi itu harus diperjuangkan oleh anggota dewan itu di 3 provinsi sesuai dengan kewenangannya. Karena ada kadang-kadang permintaan atau aspirasi dari masyarakat yang bukan kewenangan provinsi tapi adalah kewenangan dari DPRD kabupaten. Nah, itu tidak bisa diperjuangkan, nanti Ambo cuma menyampaikan saja kepada anggota dewan yang sepakai agar dibantu. Tapi kalau di kewenangan provinsi, insya Allah Bapak Ibu Ambo siap memperjuangkannya, ya kan? Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, sampaikanlah apa yang perlu Ambo perjuangkan sesuai dengan kewenangan kami. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan aspirasi langsung pada saya pada yang saja mungkin menyampaikan aspirasi ini dipandu oleh moderator dan silakan kepada pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.